Saya aja kemarin pada saat masih sakit-sakit gini dilaporkan sama buzzer istana, ya kan, di Polres Jember. Akhirnya saya datangi, saya disidik mulai jam 10 sampai duhur. Kenapa kok cepat sekali, ya kan? Kok sampai duhur saja? Karena apa? Jadi kecelek mereka. Para ummahat yang dirahmati Allah, media mainstream di Indonesia ini hampir 90% dikuasai oleh 9 naga oligarki Cina. Hampir 90%. Ya. Seringkali kita mendapatkan propaganda politik. Islam itu suci dan ulama itu mulia, sedang politik itu kotor. Itu seringkali masuk dalam pemikiran kita lewat media mainstream di Indonesia. Jadi Islam itu suci, ulama itu mulia, sedang politik itu kotor. Karena itu jangan bawa Islam dan ulama ke dalam politik. Kalimat ini tujuannya apa? Untuk menjauhkan umat Islam dan ulama dari politik. Padahal politik itu ajaran Islam. Ini. Makanya sejak zaman kita dijajah oleh Belanda, masjid itu hanya untuk ibadah saja. Jangan sampai digunakan untuk politik. Ya kan? Makanya Bapak Muhammad Natsir memberikan satu ungkapan ketika kita dijajah oleh Belanda. Kalau kita beribadah itu difasilitasi. Ya, difasilitasi oleh Belanda kalau kita beribadah. Ketika kita masuk wilayah ekonomi, diawasi. Begitu kita masuk wilayah politik, dihabisi sampai seakar-akarnya. Contoh Ustadz Farid Ahmad Uqbah, ya, Ustadz Farid Uqbah. Begitu beliau masuk ke wilayah politik, langsung dihabisi dengan tuduhan terorisme, ya kan? Padahal sampai hari ini tuduhan itu tidak berdasar. Bahkan PPATK yang menyatakan Ustadz Farid Uqbah mendapatkan pendanaan, ya, terorisme itu tidak terbukti. Jadi kinerja aparat kita itu asal tangkap, nanti urusan pasal dicari belakangan. Jadi seperti itu, rusak sudah. Sehingga akhirnya kita bisa melihat 3 ustadz kita, Ustadz Farid Uqbah, Ustadz Dr. Najah, ya, Jain An-Najah, Ustadz Anung Hayat, itu. Ini benar-benar kriminalisasi terhadap ulama. Mereka gerah, mereka ketakutan ketika umat Islam yang punya komitmen pada Al-Quran dan As-Sunnah ini masuk wilayah politik, dihabisi sampai seakar-akarnya. Para ummahat yang dirahmati Allah, saya aja kemarin pada saat masih sakit-sakit gini dilaporkan sama
buzzer istana, ya kan, di Polres Jember. Akhirnya saya datangi, saya disidik mulai jam 10 sampai zuhur. Kenapa kok cepat sekali, ya kan? Kok sampai zuhur saja? Karena apa? Jadi kecelek mereka. Kecelek itu apa? Kecelek itu apa? Tertipu. Tertipu. Jadi nuduh saya itu makar. Nah, kalau nuduh saya makar itu makar terhadap negara itu kan harus minim itu punya senjata. Iya kan? Makar itu kan minimal punya senjata. Nuduh saya itu makar terhadap negara. Ini buzzer istana. Akhirnya saya datangi, saya disidik. Jadi apa? Coba videonya ditayangkan di kepolisian Polres Jember. Hanya videonya ditayangkan langsung. Nah, apa yang saya sampaikan itu hasil konvensi pers Majelis Ulama Indonesia Pusat di kantor MUI Pusat resmi, bahkan ditayangkan oleh TV One dan stasiun televisi yang lain. Jadi menuduh saya itu pendapat pribadi. Berarti kan tertipu kan? Ya selesai akhirnya. Sampai menjelang zuhur selesai, langsung skors sholat zuhur, langsung saya tanda tangani, pulang. Bahkan undangan resmi dari Polres Jember itu diminta lagi. Jadi undangannya itu diminta lagi. Berarti kan seakan-akan enggak ada. Malah dari penyidiknya itu tanya, Ustadz, apakah sebelum ini ada penyidikan? Iya. Dari mana Ustadz? Mabes Polri. Berapa yang datang menyidik saya? 6 orang. Saya disidik 6 orang dari Mabes Polri datang ke Malang. Yang melaporkan saya Eva Sundari, DPP PDIP, Dewan Pimpinan Pusat PDIP. Kemudian Juhairi Misrawi yang jadi dubes Saudi, itu kan DPP PDIP. Kemudian DPW PDIP Surabaya. Jadi saya dilaporkan tentang video tentang PDIP yang ngupas masalah PDIP. Nah, 6 orang langsung datang menyidik. Ujung-ujungnya apa? Saya ditanya dari 6 orang penyidik dari Mabes Polri, Ustadz mengupload sendiri? Enggak. Ustadz memotong-motong video itu sendiri? Enggak. Selesai sudah. Berarti tuntutan gugatan dari Eva Sundari dan Juhairi Misrawi sama DPW PDIP Surabaya gagal. Selesai sudah. Tidak terbukti. Akhirnya saya dapat info setelah dilacak, yang memotong-motong video saya itu pemuda dari Medan, kuliah di Jogja. Itu yang ditangkap. Jadi saya bebas, lepas dari delik hukum. Jadi dari Mabes Polri pertama 4 orang, datang lagi 6 orang. Ya. Jadi mungkin gerah ya. Banyak kadang-kadang saya oleh teman-teman aktivis itu, loh, Ustadz Andri kok nggak ditangkap-tangkap ya?
Ya. Lah mau ditangkap delik hukumnya mana? Iya kan? Wong saya tidak pernah mengupload sendiri, tidak pernah membuat potongan-potongan video. Nah itu. Jadi itu kan internal. Ceramah saya internal untuk jamaah. Kan dibolehkan, ya kan? Dibolehkan, kecuali untuk konsumsi publik, ya kan? Nah itu baru di situ ada celah untuk menangkap. Jadi itulah yang saya sampaikan. Kadang-kadang dianggap ini kok nggak ditangkap-tangkap loh, karena memang tidak ada delik hukum. Kalau diperiksa iya, ya kan, diperiksa iya. Dari Mabes Polri itu pertama 4 orang, habis itu selang sekian bulan 6 orang, terus terakhir kemarin hari Kamis minggu kemarin itu, yaitu di Polres Jember. Saya datangi, artinya saya tunjukkan saya taat hukum, ya kan? Saya taat hukum. Saya tidak akan pernah menghindar. Saya tanggung jawab gitu. Nah itu. Jadi para ummahat yang dirahmati Allah, itu tadi. Kalau kita sudah masuk wilayah politik, kita akan dihabisi sampai ke akar-akarnya. Jadi kalimat ini yang tadi saya sampaikan tadi, tujuannya untuk menjauhkan umat Islam dan ulama dari politik, agar politisi-politisi yang anti-Islam ini leluasa untuk mengatur negara. Tujuannya itu supaya tidak ada yang menghalangi. Nah, oleh karena itu sekarang tugas kita merubah mindset, cara pandang seperti itu. Apa? Islam itu suci dan ulama itu mulia. Sedang politik itu penting untuk mengurus negara dan bangsa. Karena apa? Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin radhiyallahu anhum telah mempraktekkan siasah as-syar'iyyah, politik Islam yang benar dan bersih. Untuk apa? Menjadi uswatun hasanah. Nah ini kalimat ini yang harus kita munculkan, kita sosialisasikan di masyarakat kita. Jadi kita rubah mindset itu, ya. Karena kita jangan sampai Islam dipisah dengan politik, karena politik itu merupakan bagian dari ajaran Islam. Nah itu. Da da da